Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Alia Salsabila, NIM G00232125 dari kelompok SGDA 2. Di sini saya akan membuat video laporan praktikum. Oke, jadi langsung aja. Yang pertama ada faring. Nah, faring itu terbagi menjadi tiga bagian. Ada nasofaring, orofaring, sama laringofaring. Nah, yang pertama adalah nasofaring. Jadi nasofaring ini skeletopisnya itu di VC1 sampai VC2. Nah, fungsinya itu dia untuk respirasi. Kemudian ada beberapa bangunan penting di nasofaring, yaitu ada koana. Ini di sini adalah koana. Lalu ada optae atau ostium pharyngeum tubae auditoriae di sini. Nah, kemudian ada tonsila faringeal atau adenoid. Ini di sini. Lalu ada torus tubarius. Torus tubarius di sini. Nah, kemudian ada torus levatorius. Dia itu ada di sini. Dan juga ada recessus pharyngeus. Nah, di sini. Kemudian lanjut ke orofaring. Jadi kalau untuk orofaring ini skeletopisnya dia itu ada di VC2 sampai VC3. Untuk fungsinya dia untuk proses pencernaan dan ada juga beberapa bangunan penting seperti ini isthmus Faucium. Kemudian ada arcus palatoglossus di sini. Sorry, di sini. Kemudian ada tonsila palatina, dia ada di sini. Dan ada juga arcus palatopharyngeus. Dan juga ada fossa tonsillaris, tetapi eh, di sini nggak ada gambarnya. Lanjut ke bagian terakhirnya faring, dia itu skeletopisnya VC3 sampai VC5. Dia ada bangunan penting, ada fossa piriformis, dan juga ada aditus laringis. Ini di sini aditus laringis. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah jantung. Jantung ini ada struktur eksternalnya dan juga struktur internal. Yang pertama adalah struktur eksternal. Jadi jantung ini bentuknya tuh seperti piramida terbalik. Nah, lalu di bagian eksternalnya ini ada apex, basis, dan juga ada tiga fasies, yaitu fasies sternocostalis, dia bagian anterior, kemudian ada fasies diafragmatica, dan ada fasies pulmonalis. Nah, untuk si basisnya ini, dia itu mengarah ke bahu kanan. Sedangkan untuk apexnya itu dia mengarahnya ke panggul bagian kiri. Kemudian untuk fasies sternokostalnya itu dia itu dibentuk oleh ventricle dextra dan juga atrium dextra. Nah, terus di antaranya itu terdapat sulcus atrioventricular. Kemudian untuk fasies di diafragmatica dia dibentuk oleh ventricle dextra dan sinistra yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis. Dan juga dia bersandar pada sentrum tendineum diafragmatica. Kemudian untuk fasies pulmonalis,
dia itu dibentuk oleh ventricle sinistra yang membentuk impresio kardiaka pada facies medialis pulmo sinistra dan atrium dextra untuk pulmo dexter. Selanjutnya di struktur eksternal itu ada skeleton cordis atau kerangka jantung. Nah, fungsinya itu ya dia tempat melekatnya miokardium karena kan dia sebagai kerangkanya jantung. Terus kemudian dia juga sebagai tempat perlekatan kuspis atau katup jantung dan juga sebagai isolator impuls antara atrium dan ventricle. Nah, skeleton cordis ini tuh terdiri dari annulus fibrosus, trigonum fibrosum, terus uh, pars membranacea septum interventricular, interatrial, dan atrioventrikular. Lanjut. Nah, skeleton cordis ini tadi kan ada annulus fibrosus dan trigonum fibrosum. Kayak yang pertama itu annulus fibrosus. Annulus itu merupakan cincin. Jadi annulus fibrosus itu adalah 4 cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium atrioventrikular, orificium aortae, dan orificium truncus pulmonalis. Nah, annulus yang pertama itu adalah annulus atrioventricularis dexter. Dia berada di sekitar valva tricuspid. Kemudian yang kedua ada annulus atrioventricular sinister. Dia berada di sekitar valva valva mitralis atau bicuspid. Yang ketiga ada annulus valva aortae atau cincin aorta. Jadi dia ada di sekitar valva aorta. Kemudian yang terakhir ada annulus valva trunci pulmonalis atau cincin pulmoner. Nah, ya berarti dia di sekitar valva pulmonalis. Selanjutnya adalah trigonum fibrosum. Jadi dia itu adalah daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara si anulus-anulus tadi. Nah, ada trigonum fibrosum dextrum dan juga trigonum fibrosum sinistrum. Untuk yang dextrum itu dia di antara anulus fibrosus yang valva aorta sama anulus atrioventricular dextra. Untuk trigonum fibrosum yang sinistrum, yaitu di antaranya anulus fibrosus valva aorta dan anulus atrioventricular yang sinistra. Lanjut ke struktur internanya. Untuk struktur interna jantung yang pertama adalah atrium dexter. Nah, jadi di atrium dextra ini ada bagian halus sama bagian kasar. Untuk bagian halusnya itu dia adalah sinus venarum cavarum. Kemudian untuk bagian kasarnya adalah musculus pectinati. Nah, untuk tadi bagian halus dan kasar, dia itu dipisahkan sama crista terminalis di bagian dalamnya dan dipisahkan sama sulcus terminalis di bagian luarnya. Ini untuk si crista terminalisnya. Kemudian ada juga fossa ovalis dan limbus fossa ovalis yang merupakan obliterasi dari foramen ovale yang berada di septum interatrial. Nah, septum interatrial ini tuh yaitu yang memisahkan antara atrium kanan sama atrium kiri. Nah, saat fetus dia di septum interatrial ini tuh terdapat sebuah lubang. Nah, itu adalah foramen ovale yang saat kita udah dewasa dia obliterasi jadi fossa ovalis. Kemudian ada ostium AV dextra, dia menghubungkan dengan ventricle dextra. Lalu ada ostium sinus coronaris atau valvula TBC dan ostium vena cava inferior atau valvula Eustachi.
Nah, ini tadi yang crista terminalis, terus ini yang musculus pectinati, dia yang bagian kasar tadi. Lalu ini hmm, ini valva TBC atau ostium sinus coronaris. Lalu di sini adalah yang ostium vena cava inferiornya. Nah, yang di sini adalah fossa ovalis dan di sini merupakan limbus fossa ovalis. Kemudian lanjut ke struktur yang ventricle dextra. Nah, dia itu terdiri dari satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Nah, trabecula carnae ini dia ada tiga jenis. Yang pertama ada musculus papillaris, terus dia ada chordae tendineae, kemudian yang kedua ada trabecula septomarginalis. Di sini terdapat bundle of his. Kemudian ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Nah, si musculi papillaris sama chordae tendinae ini tuh berperan dalam penutupan katup jantung. Jadi si musculi papillaris ini akan berkontraksi sebelum ventrikelnya berkontraksi sehingga korda tendineanya ini tuh nanti akan menegang dan menarik kedua kuspit secara bersamaan sehingga kuspisnya itu tertutup. Jadi korda tendineanya itu kayak tali yang menghubungkan musculus papillaris ini sama katup jantung. Nah, untuk Rabeculosis septomarginalis tadi kan dia terdapat bundle of his. Nah, jadi dia juga berperan dalam sistem konduksi jantung. Kemudian ada ostium truncipulmonalis, dia menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Ini tadi merupakan ini ada musculus papillaris, musculus papillaris. Ini juga musculus papillaris di sekitar sini. Lalu chorda tendineae ada di sini. Dan ini septomarginal trabecula. Lanjut ke atrium sinistra. Atrium sinistra ini terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Kemudian ada ostium ave sinistrum, dia yang menghubungkan dengan ventricle sinistra. Lalu ada fossa ovalis dan juga valvular foraminis ovale. Nah, ini untuk gambaran-gambarannya si atrium sinistra. Di sini ada auricula sinistra, terus di sini ada vena pulmonalis superior yang sinistra, kemudian di sini valvula foraminis ovalis. Ini merupakan vena pulmonalis dextra, kemudian ini adalah atrium sinistra. Nah, di sini merupakan valva mitralis. Lanjut ke struktur internal yang terakhir, yaitu ventriculus sinistra. Dia itu merupakan pembentuk apex cordis. Kemudian miokardiumnya itu lebih tebal dibanding yang lain. Jadi di ventricle sinistra ini miokardiumnya itu yang paling tebal karena dia itu kan untuk memompa darah melawan tekanan tinggi ke seluruh tubuh gitu. Jadinya dia yang paling tebal karena ya dia yang memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kemudian ada vestibulum aorta, lalu ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta, ada juga musculus papillaris dan chorda tendineae juga. Nah, untuk ventricle sinistra yang
Dia yang paling mendekati aorta disebut sebagai vestibulum aorta. Nah, ini untuk gambar-gambarnya ada di sini ada sinus coronarius, kemudian ini ada musculus papillaris posterior, ini adalah gambaran chorda tendinae, lalu ini musculus papillarisnya di bagian yang anteriornya, dan ada valva mitralis. Valva mitralis. Kemudian lanjut ke mekanisme katup jantung. Yang pertama itu ke katup atrioventrikular. Jadi untuk mekanisme pembukaan katup jantungnya itu, jadi yang pertama atrium kontraksi, kemudian tekanan darahnya itu akan meningkat, sehingga dia akan mendorong katup atrioventrikular untuk terbuka. Nah, darahnya itu akan mengalir dari atrium ke ventrikel. Kemudian untuk yang penutupan penutupan katupnya itu yang pertama dari ventrikel yang berkontraksi. Nah, kemudian tekanannya itu akan meningkat. Kemudian karena tekanannya meningkat, si katup AV ini akan tertutup secara rapat. Nah, penutupan ini tuh akan mencegah aliran balik dari ventrikel ke atrium selama ventrikelnya tuh kontraksi. Kemudian untuk yang katup semilunaris, untuk mekanisme pembukaan katupnya itu dari ventrikel yang kontraksi. Nah, kemudian tekanan darahnya akan meningkat yang mengakibatkan si katup semilunarnya ini akan terbuka. Nah, kemudian darah akan dikeluarkan dari ventrikel ke arteri, yaitu aorta dari ventrikel kiri dan arteri pulmonalis dari ventrikel kanan. Lalu, untuk mekanisme penutupan katup semilunaris ini, dari yang pertama itu relaksasinya ventrikel setelah ventrikelnya tadi selesai kontraksi dia relaksasi. Nah, kemudian tekanan darahnya di ventrikel itu kan bakal menurun. Nah, karena menurun itu katup semilunernya itu akan menutup secara tiba-tiba dan dia akan mencegah darah mengalir balik dari arteri ke ventrikel selama relaksasi. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah diafragma. Jadi pada diafragma ini ada dua bagian, yaitu pars muscularis atau perifer dan juga centrum tendineum. Nah, diafragma ini tuh adalah pembatas cavitas thoracis dan cavitas abdominis. Untuk pars muscularisnya tadi ya, itu tuh dia ada tiga pars lagi, yaitu pars sternalis, costalis, dan juga lumbalis. Nah, untuk pars muscularis. Jadi, pars muscularis tadi kan terbagi lagi jadi tiga. Yang pertama ada pars sternalis. Nah, di pars sternalis itu ada trigonum sternocostalare yang dilewati arteri vena epigastrika superior dan juga vasa limfatika. Kemudian ada pars costalis. Dia merupakan sebuah bangunan berbentuk seperti kubah di diafragma. Kemudian ada pars lumbalis. Di sini ada arcus lumbosacralis medialis atau ligamen arcuatum medial, yaitu adalah penebalan fascia fascia musculus psoas major. Kemudian yang kedua ada arcus lumbosacralis lateralis atau ligamen arcuatum lateral. Dia adalah penebalan fascia musculus quadratus lumborum. Nah, selanjutnya di diafragma tadi juga ada centrum tendineum. Nah, di centrum tendineum ini ada hiatus aorticus yang setinggi VTH12. Nah, dia itu dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan hemiazygos. Kemudian ada hiatus esophagus, dia setinggi VTH10 dan dilalui oleh esophagus, rami esophageal arteri gastrika sinistra. Kemudian selanjutnya adalah foramen vena cava morgagni.
Dia itu setinggi VTH 8, dia dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, dan vasa limfatika. Kemudian terakhir ada trigonum sternocostal atau lare. Nah, dia dilalui sama arteri vena epigastrika superior dan vasa limfatika. Oke, selanjutnya adalah mediastinum. Jadi mediastinum merupakan ruang di dalam kavitas toraksis di antara kedua kavitas pleuralis. Nah, sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis atau pertemuan antara manubrium dan corpus sterni sampai ke diskus intervertebralis antara VTH 4 dan 5. Kemudian dia akan membagi mediastinum menjadi dua bagian, yaitu mediastinum superius dan juga mediastinum inferius. Untuk mediastinum inferiusnya itu dia ada tiga bagian lagi, yaitu anterius, medius, dan juga posterius. Kemudian di mediastinum yang superius, yang atas ini yang mediastinum superius. Nah, dia itu isinya itu ada timus, trakea, terus ada esofagus dan beberapa organ lainnya. Kemudian untuk mediastinum inferius yang anterius atau inferior interior, nah dia itu di letaknya itu di anterior perikardium, di posterior sternum, dan musculus transversus thoracis. Kemudian isinya itu isinya ada timus, kemudian ada lemak, dan ada jaringan ikat longgar. Lalu untuk mediastinum yang inferius medius itu dia terletak di antara kavitas pleura dextra dan sinistra. Nah, isinya itu ada core, terus ada perikardium, ada juga beberapa bangunan lain. Kemudian untuk mediastinum inferius yang posterius, dia terletak di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis dan isinya itu adalah esofagus, terus ada aorta thoracica dan ada vena azicus dan hemiazicus. Baik, sekian untuk video laporan praktikum ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.